ada kuasa satupun ya Bapa di atas langit dan di bawah laut ya Bapa yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada hidup kami ya Bapa. Dan kami benar-benar bersyukur Tuhan akan hal tersebut. Biarlah Tuhan Yesus hari ini ya Bapa, setiap hamba-Mu ya Bapa datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang ingin bersekutu dengan Tuhan, dengan hati yang mau memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkaulah yang jadi sumber kekuatan dan sukacita daripada setiap kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa, firman-Mu akan dibagikan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Engkau berikan ya Bapa hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau diubahkan dan mau mendengarkan firman-Mu. Juga ya Bapa, Engkau yang urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu bukan orang yang sempurna, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Buat setiap dari kita yang siap mendengar firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Shalom. Mantap semangatnya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Usaha lancar? Mantap kok Aling. Yang youth sekolah lancar? Lancar, makin sedikit suara yang lancar ya. Ya apapun keadaan kita percaya kalau kita sudah memutuskan untuk datang ke tempat hari ini, Tuhan mau menitipkan sesuatu buat Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bawa pulang, amin. Amin. Hari ini aku dipercaya untuk bawa firman sama penatua kita Mami. Dapat tema yang cukup, sekali lagi bikin saya deg-degan ya setiap kali. Aduh, udah keluar ya temanya ya. Tapi setiap kali saya dapat tema tuh temanya luar biasa deg-degan ya. Aku percaya ini Mami juga sering ngomong ya, kalau hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Begitupun dengan hati Mami, dan aku percaya hati kita semua pun merindukan untuk bisa menangin banyak jiwa. Dan untuk kita bisa menangin jiwa, salah satu caranya adalah dengan menginjil Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bagaimana kita menginjil ya. Dan menginjil itu sebenarnya seperti apa sih? By the way, ini saya bukan narsis ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta tolong Claudia, istri saya, mana dia? Enggak ada ya? Oh ini dia, ngumpet ya. Iya, dia yang buatin PPT-nya. Terus aku tanya, kenapa fotoku besar sekali? Juga sebelum merit ya, masih mirip gak Bapak Ibu? Enggak ya, udah gak mirip. Tapi dia bilang supaya jemaat tahu suaminya keren. Makasih ya sayang ya. Soalnya selama ini yang bilang keren cuman mama saya sama dia. Jadi dia pengen tahu kalau, ya oke lah Bapak Ibu, ini intermezzo sedikit ya. Boleh di next slide Bapak Ibu. Bapak Ibu Kenny, terima kasih. Nah, yang pertama yang kita mau bahas, apa artinya menginjil Bapak Ibu? Siapa yang di sini suka menginjil? Ada yang suka menginjil di tempat ini? Amin, Mami langsung angkat tangan paling tinggi. Belum ada Mami, gak apa-apa, ntar setelah firman ini banyak yang menginjil, amin. Ya, mungkin suka ketukar antara menginjil dan kesaksian Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kesaksian itu ya kita memberitakan apa yang kita alami sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh hari ini aku disembuhkan atau ada kelegaan dalam hatiku, itu sebenarnya bukan menginjil Bapak Ibu, itu namanya kesaksian. Nah, tujuan dari kesaksian adalah sebenarnya untuk bridging supaya kita bisa menginjil. Nah, apa pengertian penginjil? Menginjil artinya adalah memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Jadi apa menginjil? Memberitakan kabar baik, amin. Nah, kabar baik seperti apa yang harus diberitakan? Ya sebenarnya kabar baik yang harus diberitakan adalah ya tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa ada Allah yang jadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk kita. Kenapa mau mati di atas kayu salib? Roma 3 ayat 23. Karena setiap hari manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Nah karena sudah kehilangan kemuliaan dan semua orang berdosa, Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia upahnya adalah kekekalan. Kok mau Tuhan mau mati buat kita? Oh ternyata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Tapi nggak penting lah aku percaya Tuhan, yang penting kan aku berbuat baik. Ternyata Efesus 2 ayat 8 bilang kalau misalkan kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, itu bukan hasil usahamu tapi merupakan pemberian, itu bukan pekerjaanmu. Janganlah seorang pun bermegah diri, Bapak Ibu. Nah, itu Injil. Jadi Injil tuh memberitakan tentang hal tersebut, tentang ada Allah yang menjadi manusia, mati buat kita untuk menyelamatkan kita semua. Itu pengertian menginjil. Oke? Boleh di next slide. Nah, next. Oke. Apakah menginjil adalah sebuah kewajiban? Nah, ini yang kadang suka menjadi pertanyaan daripada kita. Karena saya pun sebenarnya berpikir waktu pertama kali percaya, bagianku bukan menginjil . Yang menginjil udahlah yang ekstrovert aja, yang suka hahaha, yang kalau habis ibadah suka mencelok sana, mencelok sini. Nah, itu tuh karunia menginjil ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma ternyata Bapak Ibu, pikiran tersebut adalah pikiran yang salah. Kalau ditanya apakah menginjil adalah sebuah kewajiban, saya hari ini dengan tegas mengatakan iya Bapak Ibu. Untuk setiap daripada kita, menginjil adalah sebuah kewajiban. Siapa kamu Januar memaksa saya untuk menginjil? Ya bukan saya yang maksa ya Bapak Ibu ya. Mami Soeng mau maksa sampai mulut berbusa, kalau Bapak Ibu nggak mau juga nggak bakal menginjil ya. Tapi Bapak Ibu, mari kita bahas hari ini lebih dalam kenapa menginjil menjadi sebuah kewajiban buat kita. Oke? Ayat yang sangat mensupport menginjil ini ada di Matius 28 ayat 19 Bapak Ibu. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Bapak Ibu. Aku nggak masukin di slide, tapi kalau kita baca juga di Markus 16 ayat 15 Bapak Ibu, dibilang di situ pergilah menginjil sampai ke ujung-ujung bumi. Ini berbicara hal yang sama. Ngomongin apa ayat ini? Ini adalah pesan Tuhan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya naik ke atas surga. Bapak Ibu, ada yang pernah dengar warisan ya? Pernah lah ya, warisan siapa yang gak pernah dengar ya. Tapi kan wasiat itu biasa ditinggalkan sebelum orang yang kita hormati atau kita sayang atau orang tua kita meninggal gitu ya. Jadi kan dia biasa sebelum meninggal dia tulis surat wasiat dulu. Itu biasanya buat apa sih? Nah, itu biasa pesan penting tuh buat setiap daripada kita yang ditinggalkan di bumi ini, betul ya? Nah Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19 ini tuh kalau dibuka di Alkitab itu di pasal terakhir. Jadi 28 ini pasal terakhir dan posisinya pun udah di bawah, udah di ending dari kitab Matius. Sama Markus 16 juga Markus terakhir. Yang mengisyaratkan apa buat kita semua? Kalau ini adalah titipan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi ini pesan terakhir, kata-kata terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya. Jadi kalau dibilang ini penting atau enggak, ini sangat penting. Oke, menginjilah sampai ke ujung-ujung bumi. Di sini kalau Matius, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ternyata itu bukan hanya ngomong ke Petrus, bukan hanya ngomong ke Yohanes, tapi ke seluruh pengikutnya dia pada saat itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau yang mungkin yang ada yang suka baca Alkitab di buku, itu kalau misalkan kita baca nih di Matius 28 di Alkitab kita atau mungkin di aplikasi Alkitab juga ada. Matius 28 ayat 19 ini itu kalau diklik itu merujuk kepada ayat berikutnya kan, tolong. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab nih, itu kan biasa di paling bawah tuh ada bintang-bintangnya tuh ya. Nanti tuh ketulis tuh Matius 28 ayat 19 tadi akan loncat ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa bunyinya? Saya bacain buat Bapak Ibu semua ya malam hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, menarik banget. Aku pertama kali baca dan tahu referensinya ke sini, aku bertanya-tanya apa hubungannya menjadikan bangsa dengan Roh Kudus ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ingat kelas SPK ya, kan pelajaran pertama tuh ya Bapak Ibu atau kedua aku lupa.
tanda orang percaya itu kalau nggak salah di Efesus 1 ayat 13 ya kalau nggak salah ayat ya. Cuman tanda orang percaya pada saat kamu menerima Injil, pada saat kamu menerima kebenaran di dalam hatimu, kamu akan dimateraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ditanya, apa sih tanda orang percaya? Apa sih tanda orang diselamatkan? Itu tuh ternyata bukan hanya mengaku dengan mulut dan percaya di hati. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi yang menjadi tanda benar-benar orang bisa diselamatkan, itu adalah ada cap Roh Kudus di hatinya. Ada materai Roh Kudus. Dan kalau kamu dimateraikan oleh Roh Kudus, itu yang nanti pada saat hari penghakiman, baru tuh, oh yang ini ada Roh Kudus ya, yuk langsung masuk gitu. Nah kalau misalkan gak ada Roh Kudus ya akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita yang di ruangan ini mengakunya sudah percaya dan sudah benar-benar percaya, gak cuma di mulut, berarti ada Roh Kudus. Dan di sini dibilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, siapa yang percaya ada Roh Kudus di dalam hatinya boleh angkat tangan? Malaikat catat? Ya. Tapi kalau ada Roh Kudus turun di atas kamu akan menjadi saksiku Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya menjadi saksi terus menginjil itu kewajiban atau bukan, itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Karena kalau kamu benar-benar percaya dan kamu punya Roh Kudus di dalam hatimu dan Roh Kudus itu yang memimpin hidupmu setiap hari, menginjil adalah sebuah job desk untuk Roh Kudus. Oke, kalau kita baca di Yohanes, Tuhan bilang kalau penolong itu turun kepadamu, kalau penolong itu ada di antara kamu, maka dia akan menginsafkan dunia. Yang artinya Roh Kudus dalam hati kita punya job desk untuk menginsafkan atau membawa orang lain kepada pertobatan Bapak Ibu. Amin. Jadi bilang sama kiri kanannya, hey kamu punya Roh Kudus gak? Kalau punya Roh Kudus menginjil. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah tapi kenapa bisa ada orang yang tidak mau menginjil? Sebenarnya jawabannya cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena sebenarnya dia nggak punya Roh Kudus. Wah, keras sekali ya firman malam ini ya. Tapi emang benar Bapak Ibu, kalau kamu benar-benar punya Roh Kudus, kamu akan menginjil. Itu sudah kepastian yang tadi kita baca ya. Tapi ada juga kemungkinan yang lain, itu adalah orang-orang yang suam-suam kuku ternyata Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, Roh Kudusnya lemah dalam dirinya, makanya dia bisa hidup tidak dipimpin oleh roh, tapi masih dipimpin oleh daging. Galatia 5 ayat 17. Hidupnya masih dipimpin oleh daging. Amin. Dan kalau kita baca, wah ini isinya hari ini firman semua ya, tapi aku nggak tampilin semua, ntar pusing ya. Cuman di Wahyu 3 Bapak Ibu, teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia, itu tuh aku melihat pekerjaanmu tidak panas atau tidak dingin. Ya kan? Di situ ditulisnya begitu ya. Alangkah lebih baik kalau kamu panas atau kamu dingin. Itu bukan berarti kalau dingin ya berarti mendingan aku tidak mengikut Tuhan, bukan begitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata jemaat di Laodikia itu dekat sama sumber mata air panas sama sumber mata air dingin. Dua-duanya punya khasiat. Jadi maksudnya apa kata Tuhan? Kalau kamu benar-benar mengikut aku, hidupmu harus berdampak buat orang lain. Kalau kamu cuma menyimpan hidupmu sendiri, imanmu cuma disimpan sendiri, kamu adalah orang yang suam-suam kuku, yang cuma setengah-setengah, gak panas, gak dingin, gak ada fungsinya buat orang lain. Dan kata di Wahyu ditulis kalau kamu suam-suam kuku, apa artinya? Kamu akan dimuntahkan Bapak Ibu. Ini balik lagi ke pelajaran ke keselamatan, apakah keselamatan bisa hilang ya? Nanti itu bisa panjang sendiri lagi. Oh ya, terima kasih sudah ditampilkan ayat ya. Oke, kita boleh next slide Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara menginjil? Oke Jan, aku ternyata anggaplah aku sekarang adalah orang yang sebenarnya pengen menginjil. Ada Roh Kudus di dalam hatiku, tapi gimana caranya menginjil? Nah ini yang kita mau bahas malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Hari ini firmannya gak panjang-panjang amat beneran. Tapi ada 4 poin yang aku mau bagiin buat Bapak Ibu semua malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ini akronim singkatan Bapak Ibu, FISH. Artinya apa? Ikan. Jadi ini aku jujur aja ya Bapak Ibu ya, ini bukan aku yang buat. Jadi sebenarnya aku pernah dengar firman ini tentang penginjilan dan firman ini sangat berdampak buat hidupku. Jadi aku pengen bagiin juga ke Bapak Ibu malam hari ini. Oke? Nah akronim yang dipakai itu FISH. Kenapa FISH?
Karena dulu waktu Tuhan Yesus mengambil Petrus sebagai muridnya, dia bilang kayak, "Hai Petrus, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala." Sebelumnya Petrus penjala ikan, makanya biar kita ingat, oh kalau menginjil ingat Petrus, ingat ikan gitu ya, makanya kita buat singkatannya FISH Bapak Ibu ya, oke? F yang pertama, fokus kita mau bahas. Next, fokus. Fokus apa sih Bapak Ibu yang harus kita kejar pertama kali? Fokus mengerti tentang Tuhan Yesus. Emang iya menginjil adalah kewajiban dari setiap kita orang yang percaya Bapak Ibu. Tapi yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya bukan menginjil. Yang pertama yang harus dikejar dalam hidupmu adalah pada saat kamu percaya dan benar-benar percaya, yaitu adalah fokus mengerti tentang Tuhan Yesus. Makanya anak-anak SPK tuh kalau misalkan jiwa baru apa yang diajarkan kepada mereka? Saat teduh. Diajak saat teduh setiap hari, diajak berdoa sama Tuhan. Sudah mulai rajin saat teduhnya ngapain? Diajak berkompak, dilakukan pemuritan. Ini yang sebenarnya harus dikejar sama orang yang baru pertama kali percaya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Tujuan akhirnya apa sih? Bapak Ibu pernah dengar gak kalau worship leader di ibadah umum berikan kemuliaan buat Tuhan, semua orang tepuk tangan gitu ya. Ada yang tahu gak artinya berikan kemuliaan atau mengglorikan Tuhan itu artinya apa? Ada yang bilang menyembah? Tapi Bapak Ibu, glory buat Tuhan atau beri kemuliaan buat Tuhan tuh bukan berarti Tuhan kita harus tepokin ya, emang Tuhan burung ya. Memberikan kemuliaan buat Tuhan tuh bukan dengan cara tepuk tangan ya, salah satunya dengan cara tepuk tangan. Tapi mengglorikan Tuhan atau memberikan kemuliaan buat Tuhan itu adalah pada saat hidupmu sama seperti Tuhan. Matius 5 ayat 28. Jadilah sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu berikan kemuliaan buat Tuhan artinya itu bukan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi pada saat berikan kemuliaan artinya saat setiap orang yang ada di ruang ibadah, saat setiap daripada kita nih yang ada di sini, itu mencerminkan Tuhan dalam hidupnya. Nah itu memuliakan Tuhan. Itu dulu yang harus dikejar. Jadi sebelum kamu menginjil kamu tidak bisa memberitakan apa yang kamu tidak pernah rasakan, betul? Aku hari Minggu kemarin sama Claudia, ini sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Aku tuh dikunjungi sama leader youth yang lain, Kenny sama Vincent, orangnya lagi berhalangan hadir ya hari ini ya. Tapi kan Kenny kan lagi hamil ya. Nah terus habis itu si Kenny lagi ngobrol-ngobrol ngidam seafood. Wih, ada yang suka seafood? Suka? Oh ya, bagus-bagus. Ini anak kecil semua nih yang suka nih, bapak-bapak ibu-ibu sukanya apa nih? Nasi campur ya, nggak apa-apa. Karena contohnya seafood, kemarin kita pakai seafood aja ya. Nah, jadi kita carilah restoran seafood yang terbaik ya. Kan kalau kita kan masih belum begitu banyak uang ya, kita carinya yang murah, banyak, enak gitu ya. Nah, itu susah tuh nyarinya tuh, makanya kita lama gitu ya nyari-nyari. Nah terus habis itu tiba-tiba si Kenny nyeletuk Bapak Ibu. Kalau enggak kita ke seafood aroma aja yang ada di Muara Karang. Ada yang pernah ke sana? Ada ya? Waduh mami. Ini by the way Firman gak disponsorin sama aroma ya? Enggak ya? Enggak nih, aroma gak ada yang punya aroma kan di sini. Tapi waktu itu kita ke aroma Bapak Ibu. Aku tanya kan, aduh aroma kayak gimana tempatnya, jorok gak? Kan seafood biasa gitu ya, yang murah enak kan jorok biasanya ya. Kita jarang ketemu udah bersih, murah, enak gitu kan. Aku biasa makan di Marco Greenfields itu. Terus si Kenny bilang, enggak, enak kok gitu kan ya. Udah gitu bersih lagi tempatnya. Oh iya ya, ya udahlah. Tapi mahal gak? Enggak. Nah itu udah mulai mempertanyakan, apa ada yang murah, enak dan bersih gitu ya. Kan itu seperti mitos ya. Nah akhirnya kita berdua memutuskan oke lah kita coba. Kan dari rumah ke Pluit lumayan jauh lah ya. Kita effort. Begitu sampai parkiran motornya juga bensinnya habis lagi Bapak Ibu ya. Kita mesti ke pom bensin lagi muter gitu. Sampai sana Bapak Ibu, apa yang mau dipesan? Wih, ada yang suka ikan tim nyonya. Oh iya, ini saya lagi mendoktrin Bapak Ibu biar lapar ya. Habis ini ke Kerendang semua makan bubur rakun ya. Tapi kita pesen di situ ikan tim nyonya, terus habis itu pesen tahu cabai garam. Ini kenapa spesifik sekali ya? Tapi saya mau menceritakan sama Bapak Ibu.
rasanya enak. Jadi saya merekomendasikan seafood aroma 88 yang ada di Muara Karang ya. Kalau mau cari seafood murah enak boleh ke sana sekali-kali. Rasanya enak, ikannya juga nggak amis, tempatnya bersih. Dan yang paling luar biasa begitu bayar Bapak Ibu. Nah ini kan yang paling penting ya. Harganya murah Bapak Ibu. Wih keren ya. Tapi kalau Bapak Ibu dengar cerita saya, kenapa saya bisa menceritakan seafood aroma begitu baik di depan Bapak Ibu? Karena saya pernah ke sana. Karena saya pernah makan ikan di situ, saya pernah makan kerang di situ, rasanya enak, tempatnya bersih, harganya murah, bintang 5 gitu kan ya. Karena saya pernah merasakan seafood aroma, saya bisa bersaksi kepada ibu bapak sekalian di tempat ini dan kepada anak-anak muda yang duitnya masih pas-pasan, seafood aroma tuh enak. Amin. Amin, gak ada yang amin seafood aroma enak. Sama seperti kamu ingin menyaksikan Tuhan dalam hidupmu. Yang harus dikejar pertama kali, fokus dulu ngerasain Tuhan. Cari tahu Tuhan tuh rasanya kayak gimana. Dan terkadang untuk mencari tahu Tuhan rasanya gimana, kita harus bayar harga Bapak Ibu. Harus berdiri dulu, pakai jaket dulu, padahal udah siap tidur ya kita kemarin ya dia. Terus habis itu mesti turun dulu dari apartemen, naik motor, bensinnya habis Bapak Ibu, mesti ke pom bensin dulu. Sampai suatu saat sampai ke seafood baru ngerasain seafoodnya enak. Ikut Tuhan sama, bayar harga dulu, bangun pagi dulu, koram deo dulu, pemuritan dulu, kompak dulu Bapak Ibu. Sampai akhirnya kamu ngerasain, oh Tuhan tuh rasanya seperti ini. Oh ternyata kasih Tuhan seperti ini. Oh rasanya kalau misalkan punya masalah, masalahnya gak hilang tapi punya sukacita tuh seperti ini. Kamu punya perasaan itu, kamu akan gampang untuk menginjil. Amin? Amin. Ya, sekali lagi tidak disponsori oleh Seafood Aroma 88. Next, yang kedua I. Nih cepet nih, udah sampai I. Inspiring, menginjil bersama teman. Bapak Ibu kita mau baca satu ayat yang menarik, yang saya juga baru tahu beberapa tahun belakangan ini kalau ada ayat ini. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya cerita tentang Tuhan Yesus yang masih jadi manusia. Dia ingin menginjil ke banyak kota, ya. Jadi Tuhan mau menginjil ke banyak kota. Lalu dia mengutus muridnya yang ada 70 itu ya bukan cuma 12 ya. Sebenarnya kan yang kita tahu 12 ya itu yang terkenal. Tapi sebenarnya kan pengikut Tuhan tuh banyak. Tuhan tuh jadi kayak kalau zaman dulu tuh udah kayak selebgram tuh dia. Jadi begitu kita jalan tuh di belakang tuh banyak orang ngikutin dia. Nah itu keadaan Tuhan Yesus saat itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya murid-muridnya gak cuma 12 tapi yang mengikuti ada banyak. Oke. Nah Tuhan menyuruh mereka, mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota supaya apa? Supaya mempersiapkan untuk Tuhan bisa menginjil di kota itu. Dan yang menarik nanti kalau kita baca selanjutnya, kalau kamu tidak diterima di kota itu, hempaskanlah debu daripadanya ya. Itu ntar cerita keseruannya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Cuman apa yang mau saya sampaikan malam hari ini tentang ayat ini? Bapak Ibu lebih baik kalau kamu menginjil tidak seorang diri. Makanya di gereja kita digaungkan yang namanya kompak Bapak Ibu. Ini sekali lagi bukan pesan promosi dari penatua tidak ya. Tapi emang kompak sepowerful itu. Kalau kamu seorang diri firman Tuhan, kalau kamu sendiri kamu mudah untuk dikalahkan. Kamu berdua kamu dapat bertahan. Kamu bertiga kata firman Tuhan, kamu tidak mudah untuk dikalahkan. Jadi ternyata emang Tuhan tahu kalau seorang diri saja itu mudah untuk dikalahkan. Apalagi dalam masa penginjilan. Nanti begitu kita menginjil kan, apa emang iya Tuhan begini dan begitu. Kita ntar gak bisa jawab gimana. Nah fungsinya punya teman, ya itulah temannya yang mengingatkan kita. Oke, jadi aku sangat mengencourage teman-teman sama Bapak Ibu di tempat ini. Sama PA aku Cesusan juga kemarin juga kita habis rapat ya tentang Komsel, kita bahas tentang ayo kita kompak yang benar gitu kan ya. Gak perlu kok setiap hari lama-lama gitu 10 menit 20 menit saya sudah cukup ya, jangan bosan-bosan dengar kata-kata ini ya Bapak Ibu ya.
Tapi begitu kompakmu dilakukan, kamu bisa menginjil bareng kompak, kamu berdua memuridkan satu orang itu menjadi baik, kamu bertiga, kamu bisa menjadi kompak yang lain, terus, nah itulah yang namanya membangun rumah Tuhan Bapak Ibu. Oke, yang pertama F apa? Fokus. Fokus apa? Fokus mengejar kebenaran Tuhan, fokus merasakan Tuhan seperti apa. Yang kedua I, inspiring with others, atau dengan kata lain kalau menginjil jangan sendirian, nanti gampang dipatahinnya, gampang kalahnya. Dan yang berikutnya S, share. Wih mantap Kenny, terima kasih. Share, bagikan yang kamu percaya. Sama seperti yang tadi aroma 88 ya. Kan kalau misalkan kita sudah merasakan kasih Tuhan tuh enak ya buat ceritain ke orang ya. Cuman kan itu kan aku bilang tadi di awal, oh itu berarti kesaksian dong, bukan penginjilan gitu ya. Nah terus habis itu penginjilan gimana? Oh yang tadi ribet banget ya, ayat ada banyak, Roma 3:23, Roma 6:23, Efesus 2:8, pusingan ngejelimet. Nah hari ini Bapak Ibu, aku pengen bagiin ke Bapak Ibu semua gimana caranya menginjil, merangkum semua yang aku bicarain tadi di awal, dengan hanya menggunakan tangan kosong. Coba bisa dilihat tangannya Bapak Ibu, lihat tangannya sama-sama. Aku bisa menginjil dengan tangan ini. Katakan dalam keras-keras. 1, 2, 3. Mantap. Cukup dengan tangan kosong. Terima kasih untuk tepuk tangan. Oke, tapi Bapak Ibu kita mulai dengan tangan ya. Semua orang di sini punya tangan, amin? Ya, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat jari kita ada jempol. Jempol biasanya dipakai buat apa? Buat apa? Buat memuji. Sebelum ada handphone kita memuji dulu teman-teman. Ini anak-anak muda emang pikirannya handphone mulu ya. Tapi kalau jempol biasanya ancang gitu kan ya. Bagus nih, bagus gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu ingat jempol artinya apa? Kalau ketemu sama orang yang kita mau injilin, aku punya berita bagus loh buat kamu. Wih, terus habis itu orangnya penasaran kan. Berita bagusnya apa gitu kan ya. Berita bagusnya adalah kamu tahu nggak Tuhan Yesus mati loh buat kamu, dia sayang sama kita semua. Oke, yang pertama jempol. Apa jempol? Berita baik. Terus habis itu biasanya kalau kita ngomong sama orang tersebut, enggak tuh gue nggak ngerasain Tuhan, emang Tuhan di mana ya gitu ya. Itu kan biasa kan respon wajar ya orang kayak begitu ya. Pakai telunjuk Bapak Ibu. Jawabnya kayak gini. Emang iya kamu gak ngerasain Tuhan, tapi kamu tahu gak kenapa? Tunjuk orangnya karena kamu sudah berdosa. Wah ini jangan sampai berhenti sampai sini ya. Kalau berhenti sampai sini kita cuma menghakimi doang soalnya ya. Tapi ingat kalau kita nunjuk satu ke depan, yang ke kita ada berapa? 3. Artinya Bapak Ibu, karena kamu berdosa, saya juga berdosa. Makanya kita gak pernah bisa ngerasain kasih Tuhan. Masuk tuh Roma 3:23, ya kan? Oh jadi aku berdosa ya gitu ya, penting ya gitu ya. Nah terus gimana gue bisa ngerasain kasih Tuhan? Kan orang gitu kan ya, kan gue berdosa gitu. Pakai jari tengah. Nah karena jari tengah yang paling tinggi Bapak Ibu, jangan cuma jari tengahnya doang yang dinaikin ya. Tapi Bapak Ibu jari tengah ini artinya apa? Oh ternyata ada Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk kita semua. Oke, masuk tuh Yohanes 3:16, ya kan? Karena ada Tuhan mau mati buat kita semua, makanya kita diperdamaikan sama Allah. Kita punya hubungan sama Allah sehingga kita bisa merasakan kasih Allah. Oke? Tapi jangan berhenti sampai situ, pakai jari manis ya. Ya masih pada konsen ya. Saya yang gak konsen. Pakai jari manis Bapak Ibu. Di jari manis biasanya ada apa? Cincin Bapak Ibu. Maksudnya apa? Oh ternyata Tuhan ingin punya hubungan sama manusia. Makanya perlu yang namanya membangun hubungan sama Tuhan baru bisa merasakan kasih Tuhan kan tadi. Kalau kamu gak punya hubungan sama Tuhan, kamu gak bakal bisa ngerasain kasih Tuhan. Itu sudah kepastian. Mana Tuhan? Ya kalau misalkan gak pernah mencoba untuk mendekati Tuhan, bagaimana bisa merasakan Tuhan? Jadi jari manis biasanya digunakan untuk mengikat relationship. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin punya hubungan sama anak-anaknya. Oke? Nah yang terakhir Bapak Ibu kelingking. Apa maksudnya kelingking?
janji. Atau dengan kata lain, untuk bisa mengikat perjanjian cuma perlu sedikit iman Bapak Ibu. Imannya sedikit saja. Amin. Yang pertama apa? Apa jempol? Berita baik. Terus telun? Kita semua sudah berdosa. Jadi tengah, Tuhan mati untuk kita semua. Jadi manis, Tuhan pengen menjalin hubungan, kelingking, cuma perlu sedikit, itu udah menginjil. Gak susah kan Bapak Ibu kan? Makanya perlu kompak, karena apa? Kiri kananmu nih yang harus dipakai untuk menginjil. Sebelum menginjil keluar, kompak dulu. Pakai nih jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ceritain ke teman-teman sebelahmu. Amin. Itu latihan. Di Komsel Bapak Ibu pikir kesaksian untuk apa? Ya untuk latihan berbicara. Nanti begitu sudah bisa kesaksian, pakai 5 jari. Amin. Berarti sekarang sudah bisa menginjil semua? Berikutnya Mami diingetin ya. Sudah bisa menginjil. Amin. Ya ini yang aku pakai kalau misalkan ketemu sama orang. Oke, untuk bisa menginjil ingat 5 itu. Nanti kalau bisa lebih baik lagi, hafalin ayat-ayat yang tadi aku sebutin. Nanti mungkin bisa ditonton di YouTube ya, ada siaran ulangnya ya. Nah yang terakhir fish H, yang terakhir adalah huruf H atau humble Bapak Ibu, rendah hati. Maksudnya apa rendah hati? Berdoa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, minta tuntunan. Tuhan aku gak sanggup untuk menginjil. Karena tidak semudah yang Januar bicarakan di sini, saya pun merasakan menginjil itu tidak mudah. Ya walaupun caranya gampang tadi pakai 5 jari ya. Cuman perlu yang namanya pimpinan Roh Kudus. Kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Oke, dan yang ada ayatnya kalau gak salah ya. Boleh di next slide? Oke, Roma 1 ayat 16 kita mau baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Roma 1 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yahudi. Amin Bapak Ibu. Kita gak sanggup untuk menginjil seorang diri. Bahkan terkadang kita punya teman pun gak sanggup untuk menginjil. Tetap di tengah-tengahnya harus ada Roh Kudus Bapak Ibu. Dan di sini ditulis kalau aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sadari Bapak Ibu, terkadang yang menghalangi saya dulu waktu saya belum tahu kebenaran untuk menginjil adalah karena saya takut kalau saya akan ditolak pada saat saya memberitakan Injil. Dan aku yakin itu pun yang menjadi kekhawatiran daripada kita di tempat ini ya. Gimana nanti kalau dari sahabatku yang belum percaya begitu diinjilin malah jadi menjauh daripadaku. Gimana nanti kalau orang tuaku yang belum percaya Injil begitu aku menginjili dia, menyampaikan kebenaran, aku malah gak dapat warisan. Atau malah aku diusir dari rumah. Itu kan ketakutan daripada setiap kita. Tapi di sini Paulus ngomong, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi yang menyelamatkan saudara-saudaramu yang belum percaya itu bukan kamu. Yang menyelamatkan teman-temanmu dan sahabatmu di sekolah juga bukan teman kamu. Yang menyelamatkan mereka adalah kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Pada saat kamu percaya sama Tuhan, ada Roh Allah di dalam hatimu. Pada saat kamu memberitakan kepada orang tersebut Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan dia. Terkadang pada saat selesai menyampaikan Injil, ya udah, nggak terjadi apa-apa. Ya sudah berlalu begitu saja. Oh dia bilang paling, iya ya, Tuhan Yesus baik ya. Oh yuk lanjut main yuk, lanjut main, lanjut lagi beraktivitas, lanjut kerja. Tapi percayalah Bapak Ibu, Injil itu punya kekuatan untuk menginsyafkan. Pada saat Bapak Ibu melakukan bagian Bapak Ibu, teman-teman, memberitakan Injil, kita hanya messenger of God Bapak Ibu, kita hanya pembawa pesannya Tuhan. Kita bukan yang punya tugas untuk menyelamatkan jiwa. Bahkan di lukisan ini, pada saat Tuhan memberikan perumpamaan, ada satu domba hilang 99 ditinggalkan, yang pergi mencari jiwa tersebut,
Itu Tuhan, bukan kita. Maksudnya apa? Yang bertugas memenangkan jiwa tersebut itu adalah Roh Allah nantinya. Beritakanlah Injil Bapak Ibu. Nanti pada saat orang tersebut tidur, pada saat orang tersebut punya masalah, Roh Kudus akan mengingatkan orang tersebut. Dan nanti pada saat dia ingat, ya gue butuh Tuhan nih kayaknya. Dia tahu konteks siapa yang perlu dihubungi. Ya orang yang memberitakan Injil kepada dia. Amin. Itu aja Bapak Ibu firman saya malam hari ini. Ada 4 yang tadi saya sampaikan. F yang pertama, fokus, bangun diri dulu, punya hati yang merasakan Allah dulu. I, apa? Intimate, inspiring with others teman-teman. Bapak Ibu, kita pergi berdua-dua. Terus habis itu S, share what you know. Bagiin aja apa yang kamu rasain dan gunakan 5 jarimu. Oke? Yang terakhir H, humble. Jangan pernah punya perasaan kalau aku bisa memenangkan jiwa tersebut. No, yang memenangkan jiwa tersebut adalah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau doa dulu ya. Tuhan terima kasih ya Bapa, kalau hari ini ya Bapa kami bersyukur Tuhan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga percaya Tuhan Yesus kalau isi hati-Mu adalah untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Dan juga ya Bapa hari ini ya Bapa kami sudah mendengar kebenarannya ya Bapa. Kami mau belajar ya Bapa. Bukan cuman hanya jadi Kristen yang suam-suam kuku, Kristen yang hanya menyimpan kebenaran dan keselamatan untuk diri sendiri. Tapi kami mau belajar ya Bapa untuk memberitakan kabar baik ini kepada dunia Tuhan. Tuhan kami gak mampu. Kami mungkin terbatas dengan bahasa kami terbatas dengan perkataan kami, bahkan kami terbatas dengan pengetahuan kami. Tapi kami percaya Tuhan kalau Engkau-lah yang punya misi ini Tuhan. Dan Kau juga yang akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama kami jadi pengikut Engkau, kami cuma bilang kami percaya sama Engkau. Kami bahkan cuma bilang kalau kami mengasihi Engkau. Tapi kami gak pernah tunjukin itu lewat perbuatan kami. Biarlah Tuhan setiap Roh Kudus yang ada di anak-anak-Mu hari ini ya Bapa berbicara kuat di hati mereka Tuhan. Tegurlah kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk berubah sepengetahuan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu terbatas waktu dan tempat, tapi hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu yang merupakan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya kami akan memberitakan Injil-Mu dari tempat ini hingga ke ujung-ujung dunia. Dan hingga sampai nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya.